seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 86 sampai bab 95. Dev, apakah benar seperti itu? Edward yang mendengarnya langsung bertanya dengan dingin. Ayah, diam kamu. Edward langsung menyela Dev dan berteriak dengan marah padanya, keluarga kita memang miskin, tapi tidak semiskin itu sampai tidak bisa mentraktir orang lain, orang sudah membantumu, kamu tentu harus menuruti peraturan yang mereka buat. Apakah kamu tidak paham etiket? Bagaimana kamu akan bekerja di perusahaan ke depannya? Edward berteriak marah hingga membuat Dev tidak bisa mengatakan apapun. Kapten, Dev juga demi menghemat uang, bukan masalah besar kok, hanya masalah traktiran, anggap saja makan malam ini sebagai acara syukuran untuk merayakan kesuksesan wawancaranya Dev. Denny sibuk mencairkan suasana, tidak boleh sampai membuat Edward dan Dev bertengkar. Paman, sebenarnya saya dan Mona juga tidak memerlukan traktiran Dev, hanya saja kami melakukannya agar dia dan rekan-rekan lain bisa saling mengenal satu sama lain untuk mempermudah dia dalam bekerja di masa depan. Perkataan Billy membuat Dev terlihat lebih pelit lagi. Benar, semua ini salah Dev. Saya akan menyuruhnya untuk menebus kesalahannya kepada kalian besok. Peraturan perusahaan tidak boleh dirusak olehnya begitu saja, Edward berkata pada Billy dengan tatapan bersalah. Saya rasa tidak perlu menunggu sampai besok, nanti setelah selesai makan saya akan menghubungi beberapa rekan kerja dan mengumpulkan mereka untuk pergi karaoke, biar Dev yang membayar, saya juga akan menjelaskan kepada para rekan-rekan. Kata Billy. Boleh juga, Edward sibuk menganggukkan kepalanya. Billy, kondisi finansial paman Edward juga tidak terlalu baik, kamu harus lebih memperhatikannya nanti, jangan sampai menghabiskan terlalu banyak. Denny berpesan kepada Billy. Paman, tenang saja, tidak sampai 200 break 300 ribu saja, Billy berkata sambil tersenyum. Denny, ini pasangannya Mona ya. Benar-benar orang berbakat, dia melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Edward mengikuti Denny sambil memuji Billy. Tentu saja, piutang perusahaanku bisa ditagih kembali juga semuanya berkat dia. Billy dan Tuan Yansen yang terkenal di kota Surau saling kenal, hanya satu kalimat dari Tuan Yansen langsung mengembalikan semua uangku. Denny terlihat sangat senang, saat ini dia merasa sangat puas dengan calon menantunya. Dev yang mendengarnya langsung kebingungan, dia tidak mengerti kenapa masalah piutang perusahaan Denny malah menjadi kontribusi Billy dan membuatnya diapresiasi. Yansen. Edward tercengang, ketua mafia terkuat di kota Surau. Orang seperti itu sebaiknya tidak usah kenal, jangan melihat dia begitu bergengsi saat ini, cepat atau lambat bisa sial. Edward dulunya merupakan seorang pegawai sipil, jadi dia memandang remeh para preman. Paman Edward, kamu sudah salah persepsi, dapat mengenal Tuan Yansen di kota Surau merupakan sebuah kehormatan, kenapa Paman malah berkata seperti itu? Yang seperti putramu itu takutnya seumur hidup ini juga tidak akan bisa mengenal Tuan Yansen, lain kali kurangi perkataanmu yang tidak sopan itu, jangan sampai perkataanmu mendatangkan masalah. Billy sangat marah mendengar perkataan Edward, dan langsung membalas ucapannya dengan dingin. Edward, yang mendengarnya langsung menutup rapat mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kapten, keadaan sekarang sudah berbeda dengan masa lampau, kita juga harus membuka pikiran untuk beberapa hal seperti ini. Denny berkata dengan tenang. Edward tidak mengatakan apapun lagi, hanya saja dalam hatinya, dia memandang rendah orang-orang seperti Yansen. Ini juga alasan kenapa Dev tidak mau memberitahu kedua orang tuanya kalau dirinya mengenal Yansen. Kalau mereka sampai tahu, bisa-bisa mereka tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Saat duduk di meja bar, Billy terus minum dengan sikap angkuhnya, dan sedang menikmati rasanya dipuji oleh orang.
Hanya saja, sejak tadi Dave tidak minum, dia juga tidak bersulang dengan Billy dan membuat Billy sedikit merasa tidak senang. Dave, seorang pria masa tidak minum? Billy bertanya kepada Dave dengan nada sarkastis. Dave tersenyum, saya bukannya tidak bisa minum, hanya saja bagi saya minum teh dan minum alkohol tidak ada bedanya, lebih baik minum teh, masih bisa menghemat uang. Billy tercengang lalu tertawa terbahak-bahak, maksudmu tadi, artinya kamu sangat toleran pada alkohol. Sejauh ini tidak pernah mabuk. Dave berkata dengan santai. Saat itu, Billy seketika menjadi tertarik, kalau begitu, mari kita bertanding, saya juga tidak pernah menemukan orang yang bisa menyaingi saya saat minum, hari ini ayo kita bersenang-senang, sambil berkata, Billy memanggil pelayan untuk mengantarkan satu dus arak lagi. Dave, sejak kapan kamu bisa minum arak? Jangan berbicara sembarangan, di sini juga tidak ada orang luar, untuk apa kamu membual? Celine mengernyitkan keningnya. Ibu, tenang saja, saya tahu batasan saya, Dave menenangkan ibunya. Edward juga ingin berbicara, tapi dihentikan oleh Denny, Kapten, tidak ada salahnya kalau anak muda lebih bersemangat, apa kamu lupa kita juga sering tanding minum saat di kemiliteran dulu, biarkan saja anak muda bersenang-senang. Edward yang mendengarnya juga tidak bisa mengatakan apapun lagi, dia hanya menatap Dave dengan pasrah. Billy, tingkat toleranmu tinggi, mengalahlah sedikit pada Dave, jangan terlalu banyak minum, yang penting senang saja. Denny tahu kalau Billy kuat minum, pernah sekali Billy menghabiskan hampir 1 lusin arak, dan masih bisa memanggil taksi sendiri. Paman tenang saja, saya akan minum 2 gelas, biar dia minum 1 gelas saja juga boleh, Billy berkata sambil membuka botol arak, dan menuangkannya ke dalam cangkir. Cangkir ini terlalu kecil, ambilkan mangkok saja. Dave berkata kepada pelayan. Billy tercengang dan menatap Dave dengan kaget. Kenapa? Apakah mangkok terlalu besar dan kamu tidak sanggup menghabiskannya? Dave bertanya dan tersenyum. Mana mungkin, minum langsung dari botolnya pun biasa saja bagi saya. Billy mengendus. Dia merasa kalau Dave sengaja berpura-pura menakuti dirinya. Semakin Dave bersikap seperti ini, semakin membuktikan kalau dia tidak bisa minum. Segera, mangkok besar diantarkan pada mereka, mangkok itu bisa diisi dengan 1 botol penuh. Ayo katakan, mau minum seperti apa? Billy menatap Dave dengan tatapan menantang. Saya orangnya tidak suka repot, bersulang, setelah berkata, Dave langsung meneguk habis arak yang ada di dalam mangkoknya. Semua orang yang melihatnya langsung kaget, Edward mengernyitkan keningnya, dan dia menatap Dave dengan tatapan kasihan, Dave, apa kamu sedang minum arak? Ini sama saja dengan bunuh diri. Jangan memaksakan diri. Ayah, saya tidak apa-apa. Dave berkata pada Edward sambil tersenyum lalu membalikkan mangkok itu, dan berkata pada Billy, giliranmu. Billy mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau Dave akan langsung meneguk habis arak itu, meskipun tingkat toleransinya tinggi tapi cara minumnya itu bisa merusak tubuh. Kalau tidak bisa minum, jangan minum, hal seperti ini untuk apa dipertandingkan? Edward melihat Billy yang sedikit kesulitan membuka mulutnya dan memberi langkah kepada Billy. Tidak minum juga tidak apa-apa, itu membuktikan kalau kamu adalah seorang pengecut. Dave menatap Billy dengan tatapan menantang. Pengecut. Billy yang mendengarnya seketika menjadi marah, saya tidak pernah takut untuk minum, setelah berkata, Billy memejamkan matanya, dan meneguk semangkok arak itu. Setelah minum, wajah Billy langsung menjadi merah. Dave mengambil arak dan kembali menuangkannya dalam kedua mangkok. Dave, sudahlah, Edward yang melihatnya langsung berdiri dan berteriak pada Dave. Dave tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Billy dengan tatapan provokatif. Kamu tidak perlu ikut campur, ini urusan kami, ayo minum lagi. Pada saat itu Billy hanya bisa merasakan api kemarahan, dan berteriak keras pada Edward. Dave menyipitkan matanya, dan mengangkat mangkok araknya lalu kembali meneguknya sampai habis. Saat arak ini masuk ke perut Dave,
itu menjadi tidak ada bedanya dengan air biasa. Kekuatan spiritualnya Dev menyerap seluruh arak itu. Melihat Dev kembali meneguk habis satu mangkok arak, semua orang kaget bukan main. Mona menarik Billy dan berkata, kalau tidak bisa minum, jangan minum lagi, kamu jauh lebih hebat darinya, tidak usah membandingkan diri dengannya. Benar, Billy, tidak usah minum lagi, nyawa lebih berharga, jangan bertaruh nyawa lagi dengannya. Saat ini Anita juga berdiri dan membujuk Billy. Mereka takut kalau Billy kembali menghabiskan satu mangkok arak itu akan membuat keselamatannya terancam, hal itu bisa menjadi merepotkan. Saat itu kedua mata Billy mulai memerah, dia menatap Dev dengan kepalanya yang mulai berputar, dan saat melihat tatapan mata Dev yang memprovokasinya, dia menggertakkan gigi dan mengangkat mangkok arak itu lalu meneguknya. Setelah meminum 2 mangkok arak, wajah Billy yang merah menjadi pucat, wajahnya terlihat mengerikan. Setelah melihat Billy yang menjadi seperti itu, Dev merasa puas dan kembali duduk. Kalau diteruskan lagi Billy pasti akan mati, dan kedua orang tuanya pun pasti tidak akan membiarkannya minum lagi. Kamu, kenapa kamu duduk? Kalau hebat ayo minum, minum lagi. Billy yang melihat Dev kembali duduk langsung berteriak padanya. Tapi baru selesai berkata, tiba-tiba tekanan darahnya naik, dan dia langsung memuntahkan dan menyemburkannya pada tubuh Anita. Anita terkejut dan berteriak, dia melihat kotoran yang ada di tubuhnya, dan membuatnya hampir muntah juga. Denny yang melihatnya pun mengernyitkan keningnya, raut wajahnya terlihat sangat jelek. Edward menatap Dev lalu bergegas berdiri dan berkata, Denny, kalian cepat antar Billy pulang, kami juga akan segera pulang. Kedua anak ini benar-benar, entah apa yang mereka tandingkan. Denny hanya bisa mengangguk, masalah sudah seperti ini, mereka juga tidak bisa duduk dan mengobrol lagi. Tapi pada saat Edward hendak membawa Dev pulang, Billy malah menghalangi. Tidak boleh pergi. Tatapan mata Billy kabur, tadi sudah bilang mau karaoke, kenapa malah pergi? Apa takut menghabiskan uang? Billy, kamu sudah terlalu banyak minum, ganti hari saja. Denny membujuk Billy. Tidak boleh, harus pergi hari ini, saya sudah membuat reservasi dan memberitahukan di grup chat, kalau tidak pergi saya akan kehilangan muka. Billy menggeleng, dia harus membuat Dev membayar biaya karaoke. Pada saat ini Denny menatap Edward dengan serba salah. Ayah, kalian pulang saja dulu, saya akan pergi mentraktir mereka karaoke, Dev berkata pada Edward. Edward juga tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya berpesan kepada Dev, jangan terlalu malam, dan jangan minum lagi. Edward berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya, ada uang receh, ada juga uang besar, totalnya lebih dari 300.000. Kamu bawalah uang ini, saya tahu karaoke juga tidak murah. Edward menaruh tumpukan uang itu di tangan Dev. Dev awalnya ingin menolak, tapi dia tahu berdasarkan sifat ayahnya, dia tidak akan bisa menolaknya, maka dia hanya bisa menerima uang itu. Pada saat itu Denny juga mengeluarkan dompet, dan mengeluarkan 1 juta, dan memberikannya kepada Dev. Dev, ini ambillah untuk berjaga-jaga, mana tahu nanti tidak cukup. Ayah, biasanya kamu tidak pernah seroyal ini saat memberiku uang. Mona berkata sambil menyambar uang dari tangan Denny. Anak ini, cepat berikan uangnya kepada Dev, Denny berkata pada Mona. Tidak ada bedanya kan kalau saya yang pegang, nanti kalau uangnya kurang saya bisa menambahnya. Mona langsung memasukkan uang itu ke dalam kantongnya. Paman Denny, uang saya sudah cukup, kalau tidak cukup saya akan meminta Mona untuk membayar kekurangannya, Dev berkata pada Denny sambil tersenyum. Denny menghela nafas dengan tidak berdaya. Mereka berjalan keluar dari ruangan VIP, dan saat Denny bersiap membayar, Billy mengikutinya. Dengan terhuyung-huyung, saya punya kartu identitas kantor, bisa mendapatkan diskon 20. Billy mengeluarkan kartu identitasnya dan melemparkannya ke meja kasir, tapi pelayan kasir bahkan tidak meliriknya sama sekali. Tuan, tagihan kalian sudah digratiskan oleh pihak hotel, kalian tidak perlu membayar, pelayan kasir berkata kepada Denny dengan sopan.
Denny langsung tercengang, dia tidak mengerti kenapa tagihan makannya digratiskan. Billy yang di samping langsung tersenyum saat mendengarnya, haha, tidak disangka kartu identitas kantorku begitu berguna, baru dikeluarkan saja sudah bisa menggratiskan tagihan. Keluarga Tanaka benar-benar sangat memperhatikan karyawan. Denny yang mendengarnya juga mengangguk, dia juga mengira kartu identitas kantor milik Billy sangat berguna, bagaimanapun Billy juga bekerja untuk keluarga Tanaka. Hanya saja pelayan kasir itu menatap Billy dengan tatapan menghina dan tidak mengatakan apapun. Alasan tagihan itu digratiskan adalah karena Dev, beberapa karyawan hotel Sawasdi sudah samar-samar mengetahui hubungan Dev dan Yuki. Melihat Dev datang makan di sini, maka tagihannya langsung digratiskan. Siapa yang berani menginginkan uang calon menantu keluarga Tanaka? Mereka berjalan keluar dari hotel. Denny dan Edward saling berpamitan. Sudah, jangan banyak bicara lagi, tubuh ini sudah sangat bau, semua ini salah Dev, siapa yang minum arak seperti itu? Membuat Billy terbebani saja, Anya cemberut dan menatap Dev dengan tatapan jengkel. Dev tidak mengatakan apapun, Edward meminta maaf kepada Anita dengan raut wajah bersalah, dan membawa Celine pulang. Denny dan Anita juga pulang. Saat ini hanya tersisa Dev, Billy dan Mona bertiga. Dev, tubuhmu bau alkohol, kamu naik taksi saja, jangan sampai kamu mengotori mobilku, Mona berkata sambil menatap Dev dengan dingin. Dev membuat Billy minum sampai seperti ini sudah membuat Mona sangat marah. Dev, kita ke Surau Royal KTV, kamu jangan kabur di tengah jalan ya, Billy berkata sambil terhuyung-huyung, dan ditarik masuk ke mobil oleh Mona, dan bayangannya sudah tidak terlihat lagi. Melihat mobil yang melaju kencang, tatapan mata Dev mulai memancarkan aura dingin. Billy ini terus mencari perkara dengannya, Dev harus memberinya pelajaran. Dan juga si Mona, kalau bukan karena hubungannya dengan Denny, Dev pasti tidak akan membiarkannya. Dia mengulurkan tangan untuk memanggil taksi. Dev ingin bergegas ke Surau Royal KTV, tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata telepon dari iPhone. Dev bergegas mengangkatnya. Kak Dev, kalian sekeluarga kemana? Ibuku sudah membuatkan pangsit, dan memintaku mengantarkannya kepada kalian, tapi kalian tidak di rumah. iPhone bertanya padanya. Kami keluar untuk makan malam. Dev menjelaskan. Oh, apa kalian sudah selesai makan sekarang? Saya merasa bosan di rumah, jadi keluar untuk berkeliling. Maksud iPhone sudah sangat jelas, dia ingin Dev menemaninya berkeliling. Dev ragu-ragu sejenak lalu berkata, sekarang saya sedang bersiap menuju KTV, wawancara kerja hari ini sukses, jadi saya dan rekan-rekan mau merayakannya sambil karaoke. Oh, kalau begitu sudahlah, nada bicara iPhone terdengar sedikit kecewa. Kamu di mana? Apa mau pergi bersama? Dev tiba-tiba bertanya. Kebetulan dia juga ingin memasukkan iPhone ke perusahaan, jadi sekalian mengenalkannya kepada rekan-rekan. Apa? Apa boleh? iPhone ingin ikut tapi dia merasa tidak enak hati. Kenapa tidak boleh? Saya juga berniat membawamu ke perusahaan besok, berkenalan dulu juga tidak ada salahnya, saya akan menjemputmu. Selesai berkata, Dev langsung meminta supir taksi untuk mengantarnya ke rumah iPhone, lalu pergi ke Surau Royal KTV. Pada saat itu di Surau Royal KTV, Billy dan yang lainnya sudah sampai, dan sudah memesan kamar VIP yang besar. Dev ini kenapa sih? Sudah lama sekali kenapa belum sampai? Apa dia kabur? Gaya miskinnya itu, saya benar-benar takut dia tidak sanggup membayar, Ivana berkata dengan cemberut. Yang lainnya juga menggerutu, mereka takut, kalau Dev benar-benar tidak datang, maka siapa yang membayar biaya ruangan VIP? Rico, kalau Dev tidak datang, maka semua biaya ini kamu yang bayar, kalian kan satu tim. Billy yang bersandar di sofa menyipitkan matanya, dan berkata kepada Rico, yang duduk di pojok ruangan. Rico hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun dia merasa sangat tidak rela, tapi dia tidak berani membantah. Setelah melihat ada orang yang akan membayar, yang lainnya kembali bersemangat, dan mulai memesan buah-buahan, dan juga bir.
Rico terus berdoa agar Dev harus datang, kalau tidak maka hari ini dompetnya akan berdarah lagi, kartu kreditnya sudah hampir mencapai limit. Billy bersandar di sofa dan meminta Mona untuk memijatinya, lalu meminum air. Keadaannya sudah jelas terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya, hanya saja kepalanya masih terasa pusing. Saya beritahu ya, kalau nanti Dev sampai, kalian harus memaksanya minum dengan ganas. Siapa yang bisa membuatnya mabuk akan saya gandakan bonus bulanannya, Billy berkata kepada semua orang. Setelah mendengar bonusnya akan digandakan, semua orang seketika menjadi bersemangat. Pak Billy tenang saja, saya jamin Dev akan keluar dengan terbaring, kalau dia berani datang, saya akan membuatnya minum sampai tidak tahu arah. Mereka semua bersiap-siap, begitu banyak orang yang menyuruh Dev minum, Dev pasti akan dipaksa sampai mabuk, bahkan Rico juga sempat tergerak saat mendengar bonus akan digandakan, tapi dia pasti tidak akan memaksa Dev untuk minum. Saat mereka bernyanyi sambil minum, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Dev tiba bersama dengan iPhone. Melihat Dev sudah sampai, semua orang terlihat heran, terutama setelah melihat iPhone yang ada di samping Dev, membuat mata banyak pria langsung bersinar, bahkan Billy yang masih sedikit mabuk juga menyipitkan matanya, dan saat melihat iPhone, matanya langsung membelalak. Meskipun Mona juga cantik, tapi iPhone masih menyiratkan aura gadis muda, meskipun iPhone pernah menjadi penari di bar, tapi hatinya masih polos. Dev, saya kira kamu takut menghamburkan uang dan tidak berani datang. Billy melirik Dev dan mengembalikan tatapannya pada iPhone sambil bertanya, siapa gadis ini? Halo semuanya, apa kabar? Nama saya iPhone, saya adalah tetangganya Kak Dev, semoga saya tidak mengganggu acara kalian ya. iPhone memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Tidak mengganggu kok, duduk, ayo makan buahnya, di sini ada buah. Segerombolan pria mulai mencoba tampil sebaik mungkin, tidak ada yang memperhatikan Dev. Billy juga mulai batuk dan berkata, nama saya Billy, saya manajernya Dev. iPhone yang mendengar kalau Billy adalah manajer langsung mengulurkan tangannya dengan panik, Pak Billy, apa kabar? Baik, kedua mata Billy semakin bersinar, dan menggenggam tangan iPhone dengan erat. Siapapun bisa merasakan tatapan Billy saat melihat iPhone sudah menunjukkan ketertarikan, dan itu membuat Mona sangat marah. Nona iPhone, di manakah kamu bekerja sekarang? Billy sama sekali tidak merasakan tatapan marah dari Mona, dan bertanya kepada iPhone sambil tersenyum. Saya tidak bekerja. iPhone menjawab dengan canggung. Mendengar ini, Billy tersenyum lebih cerah lagi. Dia mengeluarkan kartu nama dari kantongnya. Ini kartu nama saya. Jika Nona iPhone tertarik dengan perusahaan kami, Anda bisa datang untuk bekerja di perusahaan kami. Benarkah? iPhone yang mendengarnya seketika terkejut dan membelalak. Tentu saja, saya manajer departemen, saya punya hak untuk hal itu. Billy berkata dengan wajah bangga. Billy. Mona sudah tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Billy baru teringat pada Mona, dan bergegas membuat jarak dengan iPhone. Duduk, semuanya duduk. iPhone seolah menyadari sesuatu dan tersenyum sambil kembali ke sebelah Dev, sambil melingkarkan tangannya pada lengan Dev dengan santai. Kak Dev, coba kenalkan padaku rekan-rekanmu ya. Dev tercengang karena gerakan santai iPhone, di hadapan begitu banyak orang, gerakan ini terlalu mesra. Hanya saja iPhone sengaja melakukannya, agar pria-pria di hadapannya ini tidak menaruh harap padanya, dan agar Mona tidak cemburu padanya. Dan tentu saja setelah melihat kemesraan iPhone dan Dev, banyak pria yang berkecil hati, bahkan Billy juga menatap Dev dengan tatapan cemburu. Dev memperkenalkan satu persatu rekannya kepada iPhone, dan saat memperkenalkan Mona, Dev berkata, ini adalah putrinya Paman Denny, Mona. Ayahnya dan ayahku adalah teman seperjuangan saat militer. iPhone yang mendengarnya langsung mengerti. Saat itu Edward meminta bantuan orang untuk mencarikan pekerjaan. Orang itu kemungkinan besar adalah ayahnya Mona. Jadi iPhone melangkah maju dan meraih tangan Mona dengan antusias. Kak Mona cantik sekali.
sejak awal saya sudah mendengar tentang kalian dari Kak Dev dan Paman Edward, hanya saja belum pernah bertemu. Keramahan iPhone membuat Mona juga tersenyum. Di iPhone kamu juga cantik sekali. Lalu, yang ini Rico, teman satu timku, Dev berkata sambil menunjuk Rico, yang mengenakan kacamata dan duduk di pojok ruangan. Halo, iPhone tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, halo. Wajah Rico seketika memerah, dan dia menjabat tangan iPhone dengan lembut. Melihat ekspresi Rico, seketika semua orang langsung menertawainya. Segera, mereka semua menjadi akrab dan mulai bernyanyi sambil minum, dan ada beberapa orang yang mulai beraksi untuk membuat Dev mabuk. Satu persatu dari mereka mulai bersulang padanya. Melihat situasi ini, iPhone sigap dan menghadang di depan Dev. Kalau kalian terus bersulang padanya, Kak Dev pasti akan mabuk. Saya akan mewakilinya. iPhone mengangkat segelas bir dan meminumnya. Sekelompok pria itu tidak bisa menolak melihat iPhone yang mewakili Dev minum. Dalam persepsi mereka, iPhone hanya akan bertahan tidak lebih dari 2 botol bir. Tapi segera, persepsi mereka dipatahkan, dan kenyataannya terlalu jauh dari persepsi mereka. Melihat iPhone yang minum dengan mereka dan tidak menunjukkan dirinya mulai mabuk, bahkan wajahnya pun tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Seketika mereka semua menjadi bingung, bahkan Dev sendiri menatap iPhone dengan tatapan tidak percaya. Tidak akan ada orang yang menyangka, seorang gadis yang terlihat begitu lemah ternyata begitu kuat minum, dan seketika di bawah iPhone sudah tersusun lebih dari 30 botol bir kosong. iPhone tidak kenapa-kenapa, malah orang-orang itu yang mulai menunjukkan wajah memerah, dan ada yang mulai terhuyung-huyung. Sudahlah, ayo menyanyi, jangan minum terus. Billy yang melihat situasi ini hanya bisa menyuruh mereka untuk tidak minum lagi. Kalau diteruskan lagi, iPhone tidak akan kenapa-kenapa, tapi merekalah yang akan mabuk. Di iPhone, kamu terlalu kuat minum, Mona berkata kepada iPhone dengan rasa iri dan terkejut di matanya. iPhone tersenyum, saya ini tidak punya kelebihan lain, hanya kuat minum. Adik, kamu hebat sekali. Kalau saya punya kemampuan minum seperti kamu, pasti tidak ada orang yang berani menantangku minum lagi. Ivana juga duduk bersama iPhone, dan berkata dengan kagum. Kak Ivana, tingkat toleran itu bisa dilatih kok. Besok-besok saya akan mengajarimu. Nama kita saja sudah mirip, kita pasti berjodoh, iPhone berkata sambil tersenyum. Bisa dibilang kemampuan sosialisasi iPhone sangat baik. Tidak perlu waktu lama bagi mereka bertiga untuk akrab dan mulai mengobrol layaknya 3 sekawan. Adik, lihatlah kamu begitu cantik, temperamenmu juga bagus, kenapa malah tertarik pada orang seperti Dev? Saya melihat Dev bagaikan melihat si buruk rupa, menyebalkan sekali. Ivana juga sudah mulai mabuk, dan berbicara pada iPhone tanpa ragu-ragu. Dev yang duduk di samping tidak menyanyi dan tidak minum. Dia kemudian berbincang dengan Rico, yang terlihat tidak berada di zona nyamannya. Kak Ivana, sebenarnya Kak Dev itu orangnya lumayan baik loh, kami sudah berteman sejak kecil, mungkin kalian belum terlalu mengenalnya. iPhone tidak marah, dia hanya menjelaskan dengan tenang. Mendengar penjelasan iPhone, Ivana pun tidak mencibir Dev lagi, dia mengambil mikrofon kemudian berkata, ayo, kita bernyanyi. iPhone tidak hanya cantik, tapi dia juga pandai bernyanyi, suaranya tidak jauh berbeda dengan suara penyanyi aslinya. Seketika, para pria-pria di sana menjadi lebih cemburu lagi terhadap Dev, bahkan tatapan Billy kepada iPhone pun semakin memanas, tapi karena ada Mona, dia tidak boleh terlalu antusias. Ditemani suara merdu iPhone, suasana di ruangan VIP hampir mencapai puncaknya. Mereka sudah mabuk dan mulai menari sambil melompat. Rico yang dituangkan beberapa gelas juga mulai minum dan wajahnya seketika menjadi merah padam, dia juga mulai menari-nari. Hanya Dev seorang yang duduk di pojok ruangan dan mengamati dalam diam. Pada saat mereka semua mulai menikmati suasana dengan bahagianya, tiba-tiba pintu ruangan mereka dibuka. Seorang pria paruh baya yang botak berjalan masuk dengan gelas anggur di tangannya dan diikuti oleh 2 orang pengawal yang mengenakan setelan jas.
Melihat ada orang yang tiba-tiba masuk, mereka semua berhenti dan terlihat kebingungan. iPhone juga meletakkan mikrofon yang ada di tangannya. Tatapan pria parubaya itu sudah sedikit kabur, wajahnya juga merah, jelas terlihat sudah mabuk dan terlalu banyak minum. Setelah menerobos masuk, dia menyapu seisi ruangan dengan matanya dan menyeringai, ternyata sekumpulan bocah ingusan ya, siapa yang tadi menyanyi, suaranya lumayan juga, ayo nyanyikan 2-3 lagu di ruanganku. Perkataan pria parubaya itu membuat semua orang yang ada di ruangan saling bertatapan, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, karena terlihat jelas kalau pria parubaya ini bukan orang biasa, sedangkan mereka hanyalah karyawan, tidak ada satu orang pun yang berani memperkeruh suasana. Melihat tidak ada yang menjawab, pria parubaya itu menjatuhkan tatapannya pada iPhone, Ivana dan Mona, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. 3 gadis ini lumayan juga, cepat bawa mereka bertiga ke ruanganku, pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya, dan melemparkannya kepada 3 gadis itu, dan dengan segera, kedua pengawalnya bergerak menghampiri. Hal itu mengagetkan mereka bertiga dan membuat mereka terus melangkah mundur, raut wajah Billy juga langsung menjadi masam dan berjalan menghadang di depan mereka. Pada saat ini, hanya dia satu-satunya yang memiliki jabatan tinggi, kalau dia tidak melakukan sesuatu maka orang-orang akan mengoloknya, dan bagaimanapun Mona adalah pacarnya. Dia tidak mungkin membiarkan pacarnya sendiri dibawa pergi oleh orang lain, dan tidak memperdulikannya kan. Tuan, Anda siapa ya? Kami datang ke sini untuk bernyanyi dan bersenang-senang, mereka bertiga adalah teman kami, bukan wanita penghibur. Billy berkata pada pria parubaya itu. Kenapa memangnya kalau bukan wanita penghibur? Saya memberi kalian uang, kalian datang kemari dan hanya memesan bir, apa tidak malu? Biarkan 3 gadis ini bernyanyi untukku dan saya akan memesankan beberapa botol Lafite untuk kalian. Pria parubaya itu maju dan menepuk-nepuk pipi Billy. Gerakan pria parubaya itu tidak melukainya tapi itu sangat mempermalukannya. Ini membuat Billy terlihat seperti seorang bocah. Billy menjadi marah, dan mendorong pria parubaya itu hingga hampir jatuh. Saat sudah mendorongnya, Billy menyesal, karena dia belum tahu siapa status orang itu, kalau sampai menjadi masalah, akan sulit untuk diselesaikan. Sialan, berani mendorongku. Pria parubaya itu mengamuk, pukuli dia, selesai berkata, kedua pengawal itu langsung melangkah ke arah Billy dan membuatnya ketakutan setengah mati. Melihat lawan mereka mulai bergerak, karyawan lain pun langsung mengambil botol dan berdiri bersama Billy, meskipun mereka juga takut, tapi bagaimanapun Billy adalah manajer mereka, ini juga kesempatan mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Lawan mereka juga hanya bertiga, sedangkan mereka begitu ramai, pasti bisa menang melawan mereka. Melihat situasi ini, kedua pengawal menjadi kaget, mereka tidak menyangka anak-anak muda ini begitu kompak, dan membuat mereka berdua seketika tidak berani turun tangan. Pada saat itu Billy menjadi angkuh, melihat kedua pengawal itu tidak berani turun tangan, dia malah maju dengan berlagak dan menendang salah satu di antara mereka, "Enyah dari sini sekarang dan saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi." Pria botak yang melihat situasi itu menyipitkan matanya, namun dia melihat kerumunan itu didominasi oleh anak muda, kalau sampai terjadi pertarungan bisa-bisa dia yang dirugikan, wajahnya menjadi serius dan berkata, "Tunggu saja kau bocah, kalau merasa hebat beritahu namamu, dan lihat bagaimana saya menghabisimu. Nama saya Billy Indrawan, saya akan menunggu kamu di sini. Apa kamu kira saudara-saudaraku ini orang yang lemah?" Seketika Billy merasa kalau dirinya mirip seperti bos mafia, perasaan itu sangat menyenangkan. "Baik, baik, baik," pria parubaya itu mengulang kata baiknya sampai 3 kali, dan berbalik pergi dengan kedua pengawalnya. Setelah pria parubaya itu pergi, Billy menjadi semakin sombong lagi, dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, begitu berwibawa dan keren. Pak Billy hebat sekali, tendangan tadi membuat mereka bahkan tidak berani kentut.
Gaya Pak Billy tadi sudah bisa membuat orang yang tidak tahu mengira dia adalah salah satu bos mafia. Pak Billy hebat sekali, saya curiga Pak Billy pernah menjadi mafia sebelumnya. Sekelompok orang itu terus memuji Billy dan membuat Billy bagaikan terbang ke langit. Dalam hati Billy merasa sangat puas, tapi dia mempertahankan ekspresi yang tenang dan berkata, "Ini semua karena dukungan kalian terhadapku, karena kalian juga menunjukkan ketulusan kalian, maka saya juga tidak akan pelit, saya akan memesan beberapa botol Lafite untuk kalian semua." Luar biasa, hidup Pak Billy. Mereka yang mendengar akan dipesankan Lafite langsung berteriak semangat. Perlu diingat kalau mereka hanyalah karyawan biasa, dan sangat jarang bisa menikmati anggur seperti itu. "Billy, kita pulang saja yuk, kalau mereka benar-benar memanggil orang kemari, bisa jadi gawat," Mona membujuk Billy. Pada saat ini Billy yang masih sedikit mabuk ditambah dengan dukungan begitu banyak orang, tidak merasa takut pada pria parubaya itu. "Mona, tenang saja, ada saya di sini, kamu tidak perlu takut," Billy menepuk-nepuk dadanya sendiri. "Pak Billy, saya dengar KTV ini bisnis milik Yayasan Nusantara, artinya ini milik Jansen Herlambang, perbuatan kita tadi apakah?" Seorang karyawan menyeletuk dengan hati-hati. "Apa yang perlu ditakutkan? Saya sangat akrab dengan Tuan Jansen, tenang saja." Billy membual dengan angkuh. Mona yang mendengar KTV ini adalah milik Tuan Jansen menjadi lega dan berkata, "Kalau ini bisnisnya Tuan Jansen, maka tidak akan ada masalah. Billy dan Tuan Jansen sangat akrab, masalah piutang perusahaan keluargaku pun diselesaikan oleh Tuan Jansen hanya dengan satu kata dari Billy." Ucapan Mona membuat orang-orang menjadi semakin menunjukkan kekagumannya pada Billy, bisa mengenal ketua mafia di kota Surau benar-benar luar biasa. Hal itu bisa dipamerkan seumur hidup. Pak Billy ternyata sangat misterius, bahkan bisa mengenal Tuan Jansen. Karena mengenal Tuan Jansen, kita tidak perlu takut lagi, kalau mereka berani datang kita habisi saja mereka. Kita sudah minum, Pak Billy juga ada di sini, siapa yang berani mengganggu kita? Setelah mendengar Billy mengenal Jansen Herlambang, sekelompok orang itu menjadi semakin sembrono. Dev yang duduk di pojok ruangan menyeringai dan tersenyum santai. Sepertinya Billy tidak akan tahu rasa kalau tidak diberi sedikit pelajaran untuk membangunkannya dari hayalannya. "Tersenyum apa kamu? Masih punya muka untuk tersenyum. Tadi saat pria tua itu mau membawa kami pergi, kamu juga ketakutan sampai tidak berani bergerak. Bagaimanapun iPhone adalah pacarmu sendiri saja tidak bisa kamu lindungi. Apa kamu masih seorang pria? Sekarang malah berani tersenyum." Ivana yang melihat Dev tersenyum di pojok ruangan langsung menunjukkan ketidakpuasannya. "Benar, apa kamu seorang pria? Pacarmu mau dibawa pergi oleh orang lain malah meratapinya begitu saja, kalau bukan berkat Pak Billy, kamu hari ini pasti dipermalukan." Rico juga, hanya duduk di sana dan tidak berani bergerak, sama sekali tidak memiliki rasa solidaritas. Semua orang mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Dev dan Rico, karena sejak tadi hanya mereka berdualah yang duduk dan tidak berani bergerak. Dev memang merasa dirinya tidak perlu turun tangan, sedangkan Rico memang ketakutan hingga tidak berani bergerak lagi. Sudahlah, tidak usah menghiraukan dua orang pengecut itu, satu orang pergilah keluar dan pesankan Lafite, kita minum-minum. Billy berkata sambil melambaikan tangannya. Segera, seseorang keluar untuk memesan anggur, sedangkan yang lainnya menatap Dev dan Rico dengan tatapan dingin, tidak ada yang menghiraukan mereka. Pada saat itu, pria parubaya botak itu membawa dua orang pengawalnya masuk ke dalam ruang manajer Surau Royal KTV. Ruangan manajer didekorasi dengan mewah. Seorang pria yang mengenakan jas duduk di belakang sebuah meja kerja yang memiliki panjang hampir 3 meter, dan di belakang pria itu terlihat seorang wanita yang mengenakan gaun dengan sisi gaunnya yang terbuka hingga ke bagian pinggang, memperlihatkan kulit putih halus, dengan riasan wajah yang tebal, sedang memijat pria bersetelan jas itu. Pria bersetelan jas itu adalah manajer dari Surau Royal KTV, Dexter. Dia juga bisa dianggap sebagai tangan kanannya Jansen, kalau tidak,
Yansen tidak akan mungkin menyerahkan KTP ini untuk diurus olehnya. Pak Fitra, ada masalah apa yang membuatmu sampai datang ke ruanganku untuk mencariku? Dexter menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Pak Dexter, surau royal KTP milik kalian ini sudah terlalu kacau. Tadi ada segerombolan anak muda yang berani turun tangan memukuli bawah aku, bahkan jejak kakinya masih membekas di perut bawah aku. Fitra, si pria paruh baya botak itu berkata sambil menunjuk-nunjuk bawahannya. Di perut bawahan itu terlihat luka memar akibat tendangan itu. Terjadi masalah seperti itu ya? Dexter membuka matanya, dan meluruskan duduknya. Siapa yang melakukannya? Apakah orang-orang dari geng naga api? Menurut Dexter, hanya orang-orang dari geng naga api sajalah yang berani membuat keributan di wilayah mereka. Sepertinya bukan, mereka hanya sekumpulan anak muda. Saya mendengar suara nyanyian merdu dari beberapa gadis yang ada di ruangan mereka, dan ingin membawa mereka untuk bernyanyi di ruanganku. Tidak disangka mereka malah berani bertindak. Tatapan Pak Fitra bagaikan kilat dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, karena saya masih menghormati tempat ini adalah milik Tuan Yansen, maka saya datang kemari untuk memberitahukan kepada Pak Dexter. Kalau Pak Dexter tidak mau mengurusnya, jangan salahkan saya kalau memanggil orang untuk mengurusnya sendiri. Hanya sekelompok bocah saja, untuk apa Pak Fitra marah-marah? Saya akan mengutus orang untuk pergi bersama Pak Fitra ya, Dexter berkata lalu berteriak memanggil seseorang dari luar, Raffi. Seketika, seorang pria yang berwajah sangar dengan lengan yang penuh tato berjalan masuk. Kak Dexter, Raffi menjawab dengan penuh hormat. Barusan ada yang membuat keributan di KTP, kamu ikutlah dengan Pak Fitra untuk mengurusnya, yang terpenting jangan sampai ada yang kehilangan nyawa. Belakangan ini Tuan Yansen sudah berpesan, kita harus merendah. Dexter berpesan kepada Raffi. Baik Kak Dexter, saya mengerti. Raffi menganggukkan kepalanya. Terima kasih banyak Pak Dexter. Pak Fitra juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dexter. Pak Fitra mengalami kejadian tidak enak seperti ini di wilayahku, tidak perlu sungkan begitu, kedepannya bisnis kami masih memerlukan bantuan dari Pak Fitra. Dexter tersenyum tenang. Segera, Fitra membawa Raffi menuju ruangan tempat Dev dan yang lainnya berada, diikuti oleh belasan preman KTP. Pada saat itu di ruangan VIP, Billy dan yang lainnya sedang menikmati lavite. Wajah mereka memerah, dan mereka berteriak dengan semangat. Tiba-tiba pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Semua orang tercengang, dan saat melihat pria paruh baya itu kembali dengan membawa orang, wajah mereka satu persatu menunjukkan keterkejutan, karena kali ini mereka membawa belasan orang dengan wajah yang sangar. Pak Fitra, tadi siapa yang memukuli bawahanmu? Raffi bertanya kepada Fitra. Fitra menunjuk Billy dan berkata, dia, bocah itu yang memukuli bawahku. Raffi menatap dan menilai Billy sekilas, lalu menyapu seisi ruangan, dan langsung mengetahui kalau mereka hanyalah orang biasa, bukan preman ataupun anggota mafia. Kamu yang tadi memukuli bawahannya Pak Fitra. Raffi berjalan ke hadapan Billy dan berkata dengan tenang. Melihat wajah sangar Raffi dan tato yang ada di lengannya, Billy sedikit ketakutan tapi karena sudah mabuk, dia tetap mengangguk. Benar, saya yang memukulinya, dia melecehkan pacarku. Raffi sedikit tidak menyangka Billy akan langsung mengaku. Dia kembali menilai Billy dan berkata, hebat juga bocah sepertimu, berani berbuat berani bertanggung jawab. Saya juga tidak akan mempersulitmu, berlututlah kepada Pak Fitra dan minta maaf, maka masalah ini akan selesai sampai di sini. Mendengar Raffi menyuruhnya untuk berlutut dan minta maaf, Billy keberatan. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak akan berlutut kepadanya, dia yang duluan mencari masalah dengan kami. Melihat penolakan Billy, raut wajah Raffi menjadi dingin, belum ada satu orang pun yang berani membantah perkataanku. Sambil berkata, tangan Raffi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkram kerah baju Billy, dan mengangkatnya. Melihat keadaan itu, karyawan lain berniat membantu Billy tapi setelah melihat belasan preman sangar yang ada di belakang Fitra, mereka semua menciut. Billy, melihat lawannya bertindak,
Mona langsung berteriak dan menghampiri, "Lepaskan dia, saya Putri dari Denny Sunandar, kami karyawan PT Damai Kimia milik keluarga Tanaka." Mona berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Raffi, tapi tidak peduli sekuat apapun mencoba, dia tidak bisa menggerakkan tangan Raffi sedikit pun. Wajah Billy menjadi memerah, dia mulai kesulitan bernafas, kedua matanya membelalak dan mulutnya terbuka sangat lebar. Rasa takut akan kematian tidak berhenti menghampirinya. Mona yang melihat Billy sudah seperti itu panik dan tidak berhenti berteriak, "Ini adalah wilayah Tuan Yansen, kalian berani membuat onar di wilayah Tuan Yansen, Tuan Yansen pasti tidak akan membiarkan kalian, dia itu kenal dengan Tuan Yansen." Perkataan Mona membuat wajah Raffi berubah, dia mengernyitkan keningnya dan melepaskan cengkramannya. Uhuk. Setelah cengkramannya dilepaskan, Billy terbatuk-batuk dan bernafas sekuat tenaganya. "Billy, kamu tidak apa-apa kan?" Mona bertanya dengan khawatir. Ketika yang lain melihat Raffi langsung melepaskan cengkramannya setelah mendengar nama Tuan Yansen, mereka mengira kalau Raffi sangat takut pada Tuan Yansen, dan terus berteriak, "Pak Billy sangat akrab dengan Tuan Yansen, kalian berani menyentuhnya, Tuan Yansen pasti tidak akan mengampuni kalian. Saya beritahu ya, hanya satu kalimat dari Pak Billy, Yansen pun akan langsung mematuhinya. Kemarin, Pak Billy hanya menelponnya, Yansen sudah langsung membantu menagihkan hutang, sekarang kalian berani menyentuh Pak Billy, habislah kalian." Orang-orang dari Departemen Pemasaran, yang merupakan bawahan Billy merasa kalau lawan mereka sangat takut dengan Yansen, dan terus meneriakkan betapa hebatnya Billy. Dev yang duduk di sudut ruangan menyeringai setelah mendengarnya, mereka yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar sedang mendorong Billy lebih dekat ke kematian dengan tindakan mereka. Billy yang mendengar bawahannya membual sembarangan menjadi sangat ketakutan, dia sangat ingin memaki mereka dengan kasar. Mendengar ucapan mereka, raut wajah Raffi menjadi semakin jelek, tatapan matanya mulai menunjukkan aura pembunuh yang semakin terasa. Meskipun Dexter berpesan agar dia tidak membunuh orang, tapi sekelompok orang ini menggunakan nama Tuan Yansen untuk menggertaknya, bagaimana dia bisa menahan itu? Melihat raut wajah Raffi yang menjadi semakin jelek, bawahan Billy merasa kalau dia ketakutan, mereka mulai merasa bangga. "Sudah takut? Sekarang enyahlah dari sini, kalau sampai kami menelpon Tuan Yansen, kalian satu pun tidak akan bisa pergi dari sini." Mona juga berkata kepada Raffi dengan bangga. Diam kalian semua," Billy berteriak kepada Mona. Hanya dia sendiri yang mengetahui kebenaran, kalau dia sama sekali tidak mengenal Yansen, bahkan dia belum pernah melihat wajah Yansen sama sekali. Melihat Billy yang tiba-tiba berteriak padanya, Mona kebingungan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Billy, tapi dia pun tidak berani mengatakan apapun lagi. "Kamu mengenal Tuan Yansen?" Raffi tercengang, dan bertanya pada Billy dengan wajah muramnya. Billy yang saat ini sedang diperhatikan oleh mereka semua, sudah kehabisan cara, kalau dia mengaku tidak mengenal Tuan Yansen saat ini, pasti dia akan diolok-olok oleh mereka.